Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Story yang dirahmati Allah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas keutamaan surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala berfirman, "Aku telah membagi salat, yakni Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku setengah, dan hambaku akan mendapatkan sesuatu yang ia minta." Hadits riwayat Al-Bukhari. Dan inilah keutamaan surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Orang yang membaca surat Al-Fatihah akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah. Terlebih lagi jika ia membaca dengan hati yang tulus dan ikhlas. Selain niat yang ikhlas, kita juga harus mengamalkan setiap makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Abu Sa'id bin Al-Mu'alla berkata, "Dulu aku pernah sholat, lalu Nabi memanggilku. Namun aku tak memenuhi panggilan beliau. Aku katakan, 'Ya Rasulullah, aku tadi sholat.' Beliau bersabda, 'Bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila menyeru kamu.' Kemudian beliau bersabda, 'Maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid?' Beliau pun memegang tanganku. Tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi bersabda, akan kuajarkan padamu surat paling agung dalam Al-Quran.' Kemudian beliau bersabda, 'Alhamdulillahi Rabbil Alamin.' Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Dan Al-Qunar Al-Azim yang diberikan kepadaku. Hadits riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, surat Al-Fatihah merupakan surat terbaik dalam Al-Quran. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang memiliki kelebihan dibandingkan surat yang lain. Kelebihan ini diketahui dari beberapa hadits Rasulullah yang diperintahkan untuk membacanya baik setiap hari maupun saat-saat tertentu. Dalam surat Al-Fatihah mengandung beberapa hal yang penting. Di antaranya meliputi tentang tauhid, sunnah, adab berdoa, keimanan terhadap perkara gaib dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana penuturan sahabat Ibnu Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah bersabda, 'Wahai Abdullah bin Jabir, maukah kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya surat dalam Al-Quran? Bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai engkau menyelesaikannya.' Hadits riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, surat Al-Fatihah merupakan surat Ashabul Matsani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 87, yang artinya, 'Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.' Dalam penafsiran Al-Hafiz ia menyebutkan, ada perbedaan dalam makna Al-Matsani. Dikatakan Al-Matsani karena surat Al-Fatihah diulang pada setiap rakaat. Meski demikian ada pula yang mengatakan disebut Al-Matsani karena memuji kepada Allah Ta'ala. Dan alasan lainnya karena surat Al-Fatihah dikhususkan untuk suatu umat, di mana tidak diturunkan pada umat sebelumnya. Kemudian yang keempat, keagungan surat Al-Fatihah melebihi Taurat dan Injil. Dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai keagungan Al-Quran Al-Fatihah. Dialah Ashabul Matsani. Surah ini terbagi antara aku dengan hambaku. Sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya. Kemudian yang kelima, surat yang wajib dibaca ketika salat. Al-Fatihah merupakan surah yang wajib dibaca ketika salat, kecuali bagi mereka yang belum menghafalnya. Dari Ubadah bin Syamit bahwa Rasulullah bersabda, tidak dianggap sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang keenam, pintu langit terbuka saat turunnya surat Al-Fatihah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas. Lalu ia mengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah, dengan 2 cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yakni surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah.
engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surah tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah, kecuali permintaanmu akan dikabulkan. Dan yang terakhir, surat Al-Fatihah sebagai doa penyembuh penyakit atau ruqyah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika kami melakukan perjalanan jauh, lalu kami singgah di sebuah perkampungan. Tiba-tiba datang seorang budak perempuan sambil berkata, "Ketua kampung kami sedang sakit. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah?" Lalu salah seorang di antara kami bangkit. Sebelumnya, ia belum memiliki pengalaman mengobati. Lalu ia membacakan bacaan ruqyah kepadanya, hingga tetua kampung tersebut sembuh. Sebagai hadiah ia diberikan 30 kambing, dan kami juga dijamu dengan susu segar. Ketika ia kembali, kami berkata kepadanya, "Kamu memang bisa meruqyah atau pernah meruqyah?" Dia menjawab, "Saya tidak pernah mengobati, kecuali dengan bacaan ruqyah surah Al-Fatihah." Kami sarankan padanya, agar tidak menceritakan hal ini, atau nanti kita tanyakan saja masalah ini kepada Rasulullah. Tatkala kami tiba di Madinah, kami menyampaikan hal itu kepada beliau. Lalu beliau berkata, "Siapa yang mengajarimu bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari bacaan ruqyah? Kalau begitu, bagi-bagikan hadiahnya." Hadits senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam syarahnya terhadap kitab Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan, pada hadis tersebut terdapat penegasan bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu sarana ruqyah, sehingga dianjurkan untuk dibacakan kepada orang yang tersangat hewan berbisa, orang sakit, dan semua orang yang merasakan keluhan tertentu. Dalam hadits ini terdapat penegasan tentang bolehnya mengambil upah dengan bacaan Al-Fatihah dan doa-doa zikir. Hadits ini juga menegaskan bahwasanya hal itu halal dan tidak ada unsur kemakruhannya sama sekali. Demikian pula hukum mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran. Baiklah, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.